Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada pagi hari ini, pertama tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini kita kembali ke buku yang sebelum Ramadan, yaitu buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan Dunia dan Akhirat. Karena ini telah beberapa kali diselingi oleh tema inspirasi Ramadan, maka saya perlu mengulang sedikit dari di pertemuan-pertemuan awal, bahwa kalau tanya mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita, jawabannya adalah karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau mau merubah takdir, yang dirubah adalah pola hidupnya. Ramadan telah mengajarkan itu kemarin ya. Nah, untuk diingat kembali bahwa takdir ada tiga, aslinya dua, takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Yang pertama, takdir yang tidak bisa dirubah disebut takdir mubrom. Sering kita mendengar, kita terlahir dari ibu kita, matahari terbit dari timur, itu nggak bisa dirubah, syukuri saja. Yang kedua, ada takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contohnya sakit yang paling gampang. Ketika sakit datang nggak bisa dihindari, ya sakit. Tapi kabar baiknya, sakit yang tidak bisa dihindari bisa dikelola. Dengan cara apa? Terima sakit dengan ridho, maka sakit menjadi yang tadinya ujian menjadi rahmah. Dengan sakit diterima dengan ridho, maka doa kita makbul, dosa kita gugur. Maka betapa indahnya ketika kita bisa mengelola itu semua. Demikian pula yang ketiga, ada takdir yang 100% dalam tanda petik diserahkan kepada manusia. Dalam bahasa kita, hidup adalah pilihan. Nah, kemarin di Ramadan kita baru mengalami episode itu, bukan? Di malam-malam Lailatul Qadar, bahwa malam di antara makna Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang penuh sesak, dan malam makna yang ketiga, malam penentuan takdir setahun yang akan datang. Karena ada momentum kita untuk merubah dengan doa kita, dengan ikhtiar kita dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai penguat kita bahwa tanpa disadari kalau hidup adalah pilihan, ini penting sekali diulang-ulang. Kita harus bisa merasakan betul kalau hidup itu adalah pilihan, tanpa kita sadari bahwa nasib kita hari ini apapun kondisinya adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Jadi kalau pagi hari Bapak ada di sini karena sebelum mengambil pilihan, saya jamaah di masjid. Kalau yang pilihannya tetap tidur, ada tidur. Itu yang paling pendek. Yang jangka panjang, kalau sekarang kayak Allah takdirkan saya sedang menulis buku yang ke-8, 7 sudah terbit, insya Allah akhir tahun ini yang ke-8 dicetak ya. Kenapa ada buku 8
Karena sebelumnya saya memilih menulis. Kalau saya nggak menulis nggak ada buku. Apapun sekarang, Bapak yang hari ini pensiun ya otomatis pensiun karena dulu milih menjadi karyawan gitu kan, kurang lebih. Jadi apapun hari ini hasil pilihannya lalu. Imam kita hafal 30 juz, alhamdulillah dengan izin Allah. Kenapa dia hafal? Sebelum memilih menghafal. Kenapa kita nggak hafal? Jangankan 30 juz, jangan-jangan sebagian kita, termasuk kita lah ya, saya mungkin gitu. Juz 30 nggak hafal. Kenapa? Nggak pernah milih ngafal. Bukan karena kurang cerdas. Bukanlah, nggak mau milih, nggak ambil keputusan. Saya mau menghafal, begitu. Nah, sebaliknya, bagaimana masa depan kita tergantung dari pilihan-pilihan yang tersedia yang kita putuskan saat ini. Kita mau seperti apa yang akan datang? Sekarang pilihannya. Saya ingin husnul khotimah. Husnul khotimah 2 kata, husnul baik, khotimah akhir yang baik. Nah, bagaimana mencapai akhir yang baik? Tidak mungkin orang akan mencapai akhir yang baik kalau kita nggak membiasakan kebaikan, karena kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Jangan heran, ada pemain bola mati lagi main bola. Kenapa? Kerjaan dia senangnya main bola. Ada orang lagi karaoke, itu di video-video sering ditampilkan. Karaoke, reuni karaoke, mati dia lagi karaoke. Kenapa dia? Hobinya itu. Dan banyak orang yang mati dalam keadaan sujud, lagi adzan, dan kegiatan yang lain. Karena pastikan kalau nasib hari ini kita adalah pilihan yang lalu, maka kita harus menentukan pilihan sekarang akan menentukan nasib kita yang akan datang. Itu ya, pastikan kita rajin ke masjid ya, moga-moga sajalah artinya dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang bertanya, "Ustaz, apakah orang yang benar-benar merindukan Rasulullah akan ketemu?" Gitu ya. Baru nanya begitu. Ustaznya selesai menjawab, langsung meninggal. Ada videonya ya, Masya Allah Ta'ala. Berarti apa? Impian dia luar biasa itu. Pilihan dia sholawat dan sebagainya, merindukan Rasulullah ya, meninggalnya seperti itu. Dan berapa banyak orang meninggal dalam keadaan, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dalam keadaan bermaksiat ya. Baik, nah, ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda atau menciptakan pola hidup baru. Karena apa? Dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi kalau kita ingin merubah hasil, rubah polanya. Sederhana itu. Contoh yang sakit ya, alhamdulillah Bapak saksikan ya, saya setahun ini kan dalam kondisi terus berjuang untuk ikhtiar sehat kembali. Bapak mungkin ingat April tahun lalu atau Mei saya harus pakai kaos kaki, jalannya pelan sekali gitu kan. Nah, menurut diagnosa dokter kan banyak sekali. Awal mulanya ada gulanya tinggi, kolesterol tinggi gitu kan. Real itu. Maka buku yang ke-7 kan berbicara tadinya saya menulis 7 tamu tidak diundang. Begitu saya renung sambil menulis, oh enggak salah saya. 7 tamu ini maksud apa Pak? Tiba-tiba mata saya buram Pak. Ngelihat susah. Kemudian yang kedua, badan sakit seluruhnya. Gigi sakit, badan sakit, dicek ke dokter, ke lab, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi tinggi gitu, 7 dihitung. Awal mulai saya mengatakan bahwa ini adalah tamu tidak diundang, tapi setelah saya renung-renung tidak, tamu itu saya undang karena pilihan hidup saya yang salah. Di antaranya saya hobinya itu begadang, walaupun menulis ya, sedikit sekali tidurnya saya. Jadi kalau malam tuh rasanya asik sekali gitu. Nah, karena begadang sambil minum kopi, hobi yang lalu itu, kemudian saya suka goreng-goreng, diantaranya favoritnya mendoan, mending 1 bisa 10 semalam itu Pak. Menulis terus saja gitu. Bisa 2 kali bikin itu kopi itu Pak, 2 saset itu. Mau begitu cek gula 400, HbA1c nya berapa itu 16, padahal kan normalnya 4/5 gitu ya. Subhanallah. Berarti apa? Nasib saya kena gula, pilihan saya sebelumnya bukan? Habis subuh karena malam begadang apa? Kalau nggak kuliah subuh, habis kuliah subuh harus tidur. Dan kadang-kadang karena kalau nggak puasa, saya makan dulu baru tidur. Dan nggak bagus kan? Habis makan tidur, tidurnya habis subuh, bayangin aja. Terus nanti ada jadwal siang, karena capek, habis kuliah duhur makan langsung tidur lagi, gitu kan? Olahraganya ya jarang. Gitu. Nah, begitu sadar itu, nasib saya hari itu adalah pilihan saya. Jadi tamu yang datang ke saya mata buram karena mungkin akibat gula, karena pilihan saya. Maka untuk merubah Pak, saya merubah pilihan.
revolusioner saya sekarang udah nggak minum air putih aja, saya yang hangat. Kemudian juga ini kesini belum makan dari kemarin puasa kan, terus habis puasa secukupnya makan, udah pokoknya malam habis sisa udah saya nggak mau makan walaupun ada apa ya kerja. Terus pastikan jam 10 saya harus maksa walaupun berat tidur. Emang berat sekali Pak ngubah kebiasaan, tapi saya ingin merubah hasil saya. Dan alhamdulillah dengan doa Bapak juga, izin Allah, hampir semua udah normal sekarang Pak saya. Dengan izin Allah sekali lagi. Tinggal tangan ini saya tidak tahu, tapi ini udah banyak pergerakan. Tadinya setiap buka baju harus dibantu sama supir saya atau istri saya, sekarang udah sekali-kali bisa, tapi masih terus terapi. Ini hasil yang sekarang ada. Pilihan saya, karena saya ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Karena saya ingin hasil berbeda, lakukan pola yang berbeda. Kalau saya polanya sama, kira-kira gimana? Hasilnya sama. Oh, saya paling nggak bisa kalau nggak minum gula. Ya terusin aja, tinggal nunggu waktu itu. Oh, saya paling nggak bisa nih kalau nggak makan begini-begini. Ya terusin aja, pilihan aja kok hidup. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda, itu saja. Oke, makanya pola yang salah hasilnya juga masalah, gitu ya. Oke, lalu polanya yang diajarkan selama Ramadan lah, ini kaitannya Ramadan, maka saya ambil lagi. Ada 3 Pak yang harus dikelola oleh kita. Pertama, pola fikir dulu, karena Allah ngasih kita akal. Coba dalam Al-Quran berapa kali disebut dalam afala tatafakkarun, afala taqilun. Artinya apa? Penting sekali mikir gitu loh. Kalau kata Allah untuk mikir men gitu ya. Terus kedua pola hati, yang ketiga pola kerja, pola aktivitas. Hari ini saya buka tadi di pertemuan yang lalu, Bapak masih di pola fikir dan masih sebagian. Mari kita teruskan Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa sabar mengubah pilihan kita, karena setujulah kita semua ingin husnul khotimah, ingin kalau bisa panjang umur, banyak amalnya gitu ya Pak ya. Terus hatinya juga ridho, kalaupun sakit ya kita terima gitu. Ini latihan ini. Jadi format aja berbeda, kelihatannya keren, motivasi dan Islamiyah. Intinya kita bagaimana husnul khotimah, mati banyak bawa amal, pahala gitu. Karena waktu kita terbatas sekali Pak, harus cerdas Pak. Nah, yang pasti untuk pola pikir yang bisa menaik keberuntungan dan keberkahan dunia dan akhirat, yang pernah pastikan orientasi hidup kita akhirat. Apapun itu sudah kemarin lalu, tapi dikuatkan ketika Ramadan kan. Ramadan kan kita seluruh karena Allah. Man shoma Ramadan imanan wahti saban ghufir lahuma taqaddama min dambi. Itu jelas kita selama Ramadan diajarkan semua orientasi akhirat. Termasuk kita Pak, saya ngajar karena Allah, Bapak mengaji karena Allah, kita ngurus rumah tangga kita karena Allah. Orientasi akhirat aja semua. Jadi kalau mau melakukan apa Pak, ini kira-kira selamat akhirnya kita tidak. Bapak silakan, mohon maaf sekarang dunia medsos kan apa aja bisa diupload, tapi harus pastikan bahwa selamat nggak akhirat saya dengan yang saya lakukan. Akhirat hitungannya Pak, bukan dunia. Dunia mau berapa aja akan ditinggal dan pasti akan berpisah kita. Pastikan itu. Ini sudah kemarin. Ya intinya orang yang orientasinya akhirat justru akan dunia ngikuti. Mangkanit dunia hamhu faraqal amroh wajal faqru baina aini. Barang siapa orientasinya dunia, maka akan dicerabkan perkaranya. Ya, dan akan dibuat miskin hatinya, dan dunia tidak mendatangkan kecuali yang tertulis. Tapi wa mangkanatil akhiratu niyatu jama'a Allahu lahu amrohu wajahina fi qalbihi wa dunya wa yarahimah. Siapa yang orientasinya akhirat, maka dikumpulkan seluruh keinginannya, dibuat kaya hatinya, dan dunia akan mendatangi secara berlimpah ruah. Itu hadisnya ya, sahih. Saya sudah membaca beberapa buku tentang itu, kitab itu luar biasa ya. Oke, kemudian yang kedua, selalu berpikir positif. Ini juga udah lama dibicara. Dasarnya apa? Hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi. Saya sudah prasangka hamba. Kalau kita berprasangka buruk, ya dapatnya buruk. Yang kita dilatih orang muslim selalu berpikir positif. Apapun yang menimpa kita itu yang terbaik. Apapun kita lagi ngejar keinginan kita, dihadang dalam tanda petik ada ujian, itu yang terbaik. Kadang-kadang baru menyadari kebaikan itu setelah sekian lama ya. Saya baru menyadari bahwa kemarin saya diuji di April tahun lalu itu sampai 7 penyakit datang itu ya. Sekarang saya merasakan, alhamdulillah saya diingatkan. Kalau tiba-tiba ada teman menganggap enteng, saya nggak mau cek lab kata dia. Kenapa? Jadi tahu gitu, jadi malah gelisah.
Atau kena juga, atau kayak lemes begitu, lemes ulung-leh, dan itu lagi ada di Turki, lagi jalan, dicek gulanya 800. Udah bisa masuk rumah sakit, kemudian akhir dengan segala cara bisa pulang, luar biasa. Jangan Pak, jangan ngentengin Pak, jangan ya kita selalu berpikir positif bahwa kita ingin hidup kita itu kalau bisa ya sehat, panjang umur kan gitu ya Pak ya. Jadi berpikir positif. Oke, kelola pikiran kita, jangan meremehkan juga. Oke, udah. Nah, hari ini masuk bab, mungkin bagi orang tua mengatakan, ngapain sih udah tua berkreatif? Mari kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita membuka wawasan baru bahwa berpikir kreatif ajaran Islam. Kalau ngomong berpikir kreatif, kayak di kantor aja, kayak Islam yang mengajarkan. Ya, jadi setelah orientasinya akhirat dibetulkan dulu, kemudian berpikirnya selalu positif. Apapun yang menimpa kita itu yang terbaik, nggak usah khawatir hidup kita. Pokoknya selalu husnudzon sama Allah gitu kan. Berpikir positif gitu. Nah, sekarang kita dilatih untuk berpikir kreatif gitu ya. Oke, baik. Sebagian kita, mohon maaf ya Pak ya, mungkin masih beranggapan bahwa konsep berpikir kreatif itu diciptakan oleh manusia dan itu ada dari barat. Padahal tidak begitu. Mari kita lihat ayatnya. Allah Maha Kreatif. Al-Badi. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amron fa innama yaqulu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadi. Kreatif enggak? Menciptakan dia. Allah yang ngajarin kita kreatiflah wahai hamba Allah. Gitu. Jadi kalau gitu dari mana ajaran kreatif? Dari barat? Ya dari kita. Makanya kalau baca Quran kita sekali-kali buka terjemahannya, mentadaburi. Biar jangan terkesan begini, para mah di masjid masih ngajarin tentang dunia. Ini tentang akhirat. Kreatif nanti akan muncul kita. Ya, tentang hidup kita. Oke, saya akan teruskan. Allah menciptakan bumi dan seisinya yang bermacam-macam ya. Dan semuanya memiliki kegunaan tersendiri. Allah selalu menciptakan perubahan demi perubahan yang semuanya juga untuk mendidik manusia. Ini semua adalah bentuk kreativitas. Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, lalu menjadi tidak ada lagi. Inilah kreativitas yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pada manusia kreativitas hanyalah proses menciptakan sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh Allah. Semuanya. Mohon maaf Bapak, kalau sekarang kita familiar dengan minum air kemasan gitu kan. Dulunya waktu kita kecil ada. Bapak jualan air waktu itu gelo itu Pak, air kok dijual. Betul nggak? Kreativitas seseorang, apakah dia menciptakannya? Tidak. Dia mengemas doang. Sekarang menjadi brand di mana? Sempat nggak laku, sempat mau dibuang, sekarang menjadi minum lebih mahal dari BBM kan gitu ya, air putih gitu, dikemas doang Pak, jadi. Oke, apalagi misalkan yang sangat populer sekali lah, yang dulunya nggak ada. Dan kalau dikatakan kayak sekarang ada pabrik gula nggak bikin gula dia, kreativitas doang. Bahan gula pasir apa? Pohon tebu kan? Pohon tebu itu diciptakan manusia apa sudah ada? Sudah ada, manusia cuma ngolah itu doang Pak. Tapi diajarkan sama Allah kreativitasnya gitu kan, mengolah sesuatu yang sudah ada. Gitu, sesederhana itu kita berpikir. Tapi kita jarang berpikir ke sana. Jadi kesannya gini lah, kita tuh dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gimana ya? Kita salah memahami barangkali ya. Dipakainya seperlunya, padahal ini potensi luar biasa gitu. Oke. Kreativitas itu kalau menurut Steve Jobs, bos perusahaan Apple, kreativitas itu sebetulnya hanya masalah bagaimana Anda menggabung-gabungkan sesuatu. Kalau Anda bertanya ke orang kreatif soal bagaimana sebetulnya mereka berkreasi, saya rasa mereka akan malu-malu menjawabnya, karena yang mereka lakukan sebetulnya bukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tidak. Makanya kan diajarkan bagaimana kita latihan kreatif nanti, diajarkan. Nah, contoh, selama ini mengatakan, aduh masjid susah, sepi. Begitu juga karyan, menggebrak,
Baru, oh iya ya, bisa ya membuat ramai masjid, betul nggak? Selama ini kita udah ngaji ya udah diumumin aja ngaji, nggak ada. Jojokarnya gebrak, undangan ngaji kepada orang-orang kampung dibuat undangan yang leks, dihormatin betul kepada yang terhormat Bapak Doktor Haji Maman, ya misalkan MM, disebut undangan Pak dalam rangka ini boleh saya mengundang Bapak untuk sama-sama sholat di masjid. Wah, terasa dihormati. Orang yang mau berangkat haji dilepas dari masjid, pulang disambut di masjid, disilaturahimi, Pak mumpung masih semangat yuk dari pulang haji, semangat lagi. Jadilah masjid rame. Baru dengar ada bangga saldo masjid 0, Jogokarian tuh. Apakah tambah hilang dengan itu? Tambah rame bukan? Kemarin baru saya lihat TikTok di Bandung apa di mana, masjid tadinya sepi. Kreativitas pengurus Pak Haji Maman. Anak-anak siapa yang sholat maghrib, isya, subuh, tiga waktu jamaah, anak-anak kasih 10.000. Dapat satu orang ngasih tahu temennya 10.000. Sholat maghrib pulang, lari lagi ke masjid isya, nanti subuh lagi. Terus dirangsang, kalau yang bisa ngajak bapak dan ibunya 20.000. Kas yang tadinya nggak nyampe 300 dalam sepekan, sekarang belasan juta, puluhan juta, rame. Kreativitas. Ada sebagian masjid, saya ingat waktu tahun 2004, di mana saya waktu itu di rumah terjadi konflik karena ekonomi Pak, udah utang banyak, anak-anak nggak sekolah, belum ada job, wah luar biasa. Saya ingin dzikir, masuk masjid ini dikunci, Masya Allah sedih Pak. Aduh saya mau ke rumah ibadat, ke rumah Allah aja susah. Ada ketemu masjid itu, dikunci masjidnya tapi terasnya bisa, pintu gerbangnya nggak bisa masuk. Dikir di sampai nyamuk kayak, masih ingat saya. Maka sembayangkan, aduh indah sekali kalau masjid 24 jam. Hanya komplek biasa tempat tinggal manusia aja jaga satpam, ya sekarang dijagalah security kalau takut gitu. Nah ternyata sekarang ada masjid untuk musafir. Kalau udah santai tiduran itu, oh Pak ini ada kasur Pak, Bapak tidur di sini aja. Bapak besok pagi mau makan apa? Nasi goreng, nasi uduk, siapin, dicatat, disiapin Pak. Keren nggak sih? Keren Pak. Kalau orang mau ke masjid mungkin nggak pandang bulu mau agamanya apa, ya nggak ditanya agamanya apa. Siapa tahu dengan begitu, ya tentu dengan aturan mungkin bisa jadi ditanya, tapi secara umum yang nggak datang adalah Muslim. Besok subuhan Pak, menjelang subuh dibangun Pak, menjelang subuh tahajud dulu Pak ya. Nanti sarapan pagi Pak, jangan lupa. Subhanallah. Jadi kita kita ngumpulin uang umat untuk umat juga. Orang yang musafir nggak mampu ke hotel, ada masjid. Nah, kreativitas. Silakan aja lah kita. Sekarang mulai dirangsang kita untuk berkreativitas sama-sama. Ya, oke. Nah, setiap orang yang menginginkan keberuntungan dan keberkahan wajib mengeluarkan kreativitasnya. Nggak bisa nggak. Jangan sampai berpangku tangan, pasrah pada keadaan, pesimis, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Ini semua adalah ciri orang yang telah berputus asa. Allah berfirman, "Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun." Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Oh zaman sekarang susah ya ngajak orang ke masjid. Bukan susah, kali kitanya kurang kreatif. Susah ya mendirikan ini misalnya lembaga sosial, kitanya kurang kreatif. Nggak bisa deh mendirikan ini kalau nggak punya uang gitu. Kita memang nggak punya uang, tapi punya otak bagaimana cari uang kan gitu kan. Kita punya tenaga, kita nggak punya modal, kan bisa menjual kreativitas kita nyari orang yang punya modal. Ya, saya ingat dari awal tuh, saya persis ingat. Jadi saya berumus begini, orang bagaimana berkontribusi kepada lembaga kita kalau kita nggak menunjukkan sesuatu yang baru. Nah ketika tahun 2004-2005 kondisi saya lagi luar biasa, tetapi guru-guru saya mengajarkan banyak hal, termasuk berkreativitas tadi. Saya memulai karena 2004 jangan tanya Rahmat itu siapa, yang nggak ada yang kenal, karena saya bukan nggak pernah ngajar. Tapi kemudian dengan izin Allah masuk di jalur itu dengan awal mula ngurus pemulung tawar suruh ngaji nggak mau. Terus tanya kenapa? Saya kan nyari uang Pak, sehari berapa? Sekian katanya. Ya udah deh ngaji sama saya 1 jam 2 jam 10.000.
mau dia ajak teman-teman, akhirnya terdengar gitu oleh orang-orang yang suka kepada perubahan. Suatu hari saya sudah habis uangnya, karena uang itu nggak seberapa, cuma supir truk gitu kan. Terus qadarullah, yang tadi cuma 5-6 yang datang, harus gemuruh itu di kompleks saya. Kok gemuruh sekali? Istri bilang, ya ada apa ramai sekali? Saya lihat dari jendela, kan musola depan rumah saya, ya salam banyak sekali yang datang. Udah pucat saya. Biasanya 5 sampai 6, 25 yang datang Pak. Masing-masing ngajak teman dapat 10.000. Dihitung ini kalau 10.000 250. Duit cuma ada 50 untuk 5 orang biasanya. Tapi saya nggak mau kalah akal. Karena niatnya karena Allah. Saya sampaikan, nak, hari ini ayah punya uang 50.000. Terima kasih, namanya Arom waktu itu. Arom udah ngajak teman-teman. Kalau kalian mau yang 50.000 dibagi yang semuanya. Kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa, pulang aja karena ayah nggak punya uang. Ternyata di antara mereka ada yang menangis. Ayah, saya kasih dia mau ngaji, bukan mau uang. Masya Allah, udah salah sangka kan. Nah, dia udah ngaji, selesai ngaji lagi membaca doa penutup majelis, itu yang itu mau dibagikan. Tahu datang mobil, masih ingat sampai sekarang. Mobil hitam, Soluna, turun, nanya saya, Pak Rahmat, iya, katanya ngurus pemulung ya, iya. Alhamdulillah Pak, saya ada rezeki. Itu ngasih uang, salamannya berat ininya, duitnya Pak. Itu bisa untuk 3 bulan Pak, nggak habis. Itulah kreativitas. Muncul kalau gini enggak, ini bikin panti, terus akhirnya bikin rumah didik, jadilah pesantren. Apa pesantren itu dari tabungan saya misalkan yang sekarang belasan miliar? Tidak, kita menjual. Oh katanya Pak Rahmat ke pedalaman ya, oke nanti saya biayai ke pedalamannya, nyari anak-anak. Terus Pak kalau mau bangun ini boleh Pak, daripada panti. Udah mulai, saya cuma ada uang 150 juta waktu itu, saya ingat persis itu. Oh dapatlah. Orang saya cari tanah dan sebagainya. Itu terus begitu sampai detik ini Pak. Kreativitas yang dijual Pak. Aktivitas. Coba ini bikin kreativitas. Zaman sekarang Pak, upload aja Pak. Bapak Joko karyanya, kisah yang terakhir Bapak udah baca belum? Banyak jamaah sepuh. Kalau masjidnya tingkat kan berat kan Pak. Bagaimana bikin lift masjid? Di shooting keadaan orang yang mau naik tangga, sepuh-sepuh sulit gitu, kasihan. Terus bikin dengan program itu dijual, diupload, cuma 1 pekan tuh berapa miliar dapat Pak. Kreativitas Pak. Digambarkan susahnya begini kan dengan yang program tinggal tempel itu, QS lupa saya. Kan kita udah punya tuh yang suka tempel aja udah langsung rekening masuk. Ya, Square lupa saya. Ya itu maksudnya. Kreativitas Pak. Jadi ini benar-benar Pak, menurut saya harus dicoba dobrak. Kreativitas tidak terkait dengan keturunan, tidak juga terkait dengan pekerjaan satu profesi tertentu, tidak. Semua manusia bisa menjadi insan kreatif. Allah telah menganugerahkan kreativitas pada setiap orang, tinggal bagaimana seorang mengeluarkan dan menggunakan kreativitasnya. Tidak ada, saya bukan keterangan kreatif, saya profesi ini nggak bisa. Semua bisa di bidangnya masing-masing Pak. Tinggal mikir saja. Saya dulu nggak pernah bisa menulis buku, nggak bisa saya. Tapi gue tuntutan, wah ini kalau ceramah ini langsung hilang gimana ya. Terus saya juga bikin video. Sekarang tim saya lagi kosong. Setahun ini saya akan ada lagi. Tapi intinya gitu, kreatif. Oke. Nah, Nabi mengajarkan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Coba, Islam sebegitu detailnya Pak. Bersemangatlah dalam apa yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, jangan cemen. Jangan merasa lemah. Baru sebar undangan suruh ngaji nggak ada, susah masyarakat di sini diajak ngaji. Baru udah ada sarapan pagi. Iya, jangan menyerah gitulah. Mungkin menunya kurang bagus. Mungkin kita ngajaknya juga agak sombong. Mungkin kita ada ujub. Koreksi dulu lah. Makanya perlu setelah kita sungguh-sungguh, jangan sandar kepada sungguh-sungguh kita. Wasta'in billah wala tajaj. Mohon maaf lepas ada kontroversi bahwa jamaah tabligh itu bagaimana. Tapi satu hal yang saya ambil, kalau Bapak mungkin pernah kedatangan jamaah tabligh 7 orang, itu yang 4 orang itu biasanya di masjid berdoa, menjerit, menangis. Yang berapa orang tuh ngetukin pintu, Pak saya diikat dengan tali la ilaha illallah, saya ngajak Bapak ke masjid.
Apakah karena lisan dia? Jangan lupa ini yang berdoa terus selama temannya ke sana berdoa. Sekarang saya bertanya, apakah ketika kita mengadakan aktivitas dakwah malamnya kita berdoa mengajak orang? Apakah kita mengajak anak kita sholat subuh malamnya berdoa minta tolong sama Allah? Koreksi deh. Apa kita puasa bahasa Jawanya rialat, puasa tahajud baik istighfar karena ingin mengajak seseorang? Enggak. Kita ajak sambil lalu kok. Nah ini yang ikhlas, semangat. Serius, keluarkan seluruh potensi. Tapi jangan lupa wasta'in bila wala ta'jaz. Dalam upaya Islam tidak ada yang tidak berhasil. Di buku saya yang ke-8 semuanya berhasil. Hanya ada 2, baik apa super baik. Kayak orang istihad. Istihadnya salah karena dia dengan ilmu istihad. Kalau salah 1 pahalanya. Kalau benar 2, sama ikhtiar kita. Bapak ngajak orang nggak mau, apa nggak ada pahala di sisi Allah? Mau berlipat ganda, hanya 2, nggak ada gagal. Baik apa super baik, itu aja Pak. Ya, ceramah saya didengar apa tidak? Ya kalau enggak, saya minimal untuk baiknya untuk saya udah menulis buku saya untuk saya. Kalau Bapak mendengarkan kemudian amalkan, alhamdulillah super baik, saya mudah-mudahan dapat pahalanya. Itu saja Pak. Kita nggak usah nanti takut dikritik dan sebagainya, gitu ya. Oke, sekarang kita teknis ya Pak ya. Mohon maaf ini agak teknis. Sekali lagi kita dengan rasa kreativitas untuk apa saja. Yang rasa hari ini lagi nggak ada pekerjaan, ayo kreatif. Kreatif, Bapak bisa macam-macam. Lihat di sekarang dunia online yang menurut saya dunia penuh keberlimpahan sekarang dengan teknologi yang ada. Sumber pikiran kreatif. Yang pertama, meyakini atau mengimani adanya potensi diri. Meyakini adanya potensi diri adalah pembuka pintu menjadi unggul. Menolak mempercayai adanya potensi diri adalah otomatis menutup untuk menjadi unggul. Kalau Bapak lagi nganggur terus mengatakan saya sih nggak bisa kalau nggak di administrasi, udah nutup Pak. Nyoba dulu dagang, nyoba dulu nawarin jasa. Saya Rahmat yang di sini ini bisa pijit gitar sarap, saya training waktu itu. Jadi saya sebelumnya mimpin perusahaan komputer perhotelan sebelumnya Pak. Karena saya berpikir bagaimana survive, bertahan untuk karakter saya training apa aja Pak. Saya bisa pijit, banyak orang ketemu yang dulu saya pijit, sekarang kalau ketemu saya malu dipijit. Saya pijit gerakan wudhu bisa saya dengan izin Allah. Saya training refleksi saya bisa, akupuntur sedikit saya bisa. Kemudian apalagi bisa bekam, bisa ruqyah. Pokoknya keluarkan potensi. Enggak, saya sih kalau nggak dagang nggak bisa. Yang kerja saya kalau kerja nggak bisa, kalau selain kerja saya nggak begitu Pak. Kita punya kemampuan oleh Allah. Dulu saya nggak pernah bisa pidato Pak, tapi akhirnya dengan izin Allah bisa, ya dengan izin Allah sekali lagi. Nah 3 potensi utama manusia. Yang pertama punya hati nurani, punya rasa, punya akal, yang ini potensi luar biasa, punya fisik, kesehatan kita jangan disia-siakan. Jangan fisik kita lemah karena kita kebanyakan tidur, rebahan, gerak, ya, gerak. Dari hati saja, Bapak dengan hati bersyukur saja Pak, sudah bisa mengeluarkan potensi. Contoh, masih ingat nggak kisah Syekh Ammar Bugis, lahir dalam keadaan lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, tiap malam sesak napas. Tapi dengan hati yang syukur, yang lumpuh tangan dan kaki saya, otak saya nggak lumpuh. Di umur 13 tahun hafal Quran 30 juz. Sekolah SD SMP sampai kuliah, sekarang profesor sudah. Apa profesi? Saya pikir tanya ahli tafsir, apa ahli komunikasi, dan dia sekarang menjadi wartawan olahraga di Jeddah dalam keadaan masih di kursi roda. Karena apa? Hati yang syukur. Ini saya baru 1, nanti di bab lain kita kupas lagi nih. Ya, cukup tahu bahwa dengan potensi ini kita bisa kreatif, gitu ya. Oke, yang kedua, kemauan keras. Nggak akan muncul kreativitas kalau nggak ada kemauan keras. Kemauan keras seringkali berhubungan dengan kejelasan apa yang kita mau. Bila seorang tahu dan benar-benar tahu apa yang dia mau, maka kemauannya akan kuat. Jadi pastikan dulu goalnya apa. Waktu itu saya berpikir, saya dulu bisnis, sudah nggak punya uang, saya harus mencari uang lagi gimana. Maka saya jual jasa saya, dan nerima jasa nggak ada yang mau. Saya ngelamar jadi marketing, sudah itu. Artinya apa? Ada Pak Rahmat, tapi lowongan kenaik truk. Ya sudah, saya jadi kenaik truk. Sungguh, karena saya punya cita-cita, impian saya. Bangkit kenaik truk,
kemudian terus nambah ilmu, termasuk tadi ilmu ini. Saya nggak ngerti mau jadi apa, tapi nambah keterampilan. Ternyata keterampilan satu nyambung ke berikutnya. Saya bisa mijit saja, di lingkungan berapa banyak orang dipijit, ngasih uang. Saya bisa bekam, terus ngerambah, terus sambil bekam, sambil ngasih motivasi. Udah akhirnya bisa seperti sekarang, bekamnya sudah nggak banyak, malah motivasinya. Jadi berani itu tadi, ya tentu banyak tantangan. Bayangkan saya biasa ada yang bawa, supir ada, mobil beberapa, ya namanya punya perusahaan. Tiba-tiba jadi, saya udah nggak mikirin, saya punya potensi, punya kemauan keras. Ya, kemauan keras berikutnya apa? Saya mau bikin lembaga, tapi saya nggak mau minta-minta. Saya nggak mau buat proposal. Kalau orang ngasih diterima berapapun, tapi saya nggak mau minta. Itu kemauan keras. Dibikinlah kreativitas. Mohon maaf kalau Bapak datang ke Anahal kan ada kambing di sana, ada ternak begitu, kebun rumput kita punya, mesin pengolah limbah, kita punya usaha akikah. Kamu kurban gini kita jual kambing, dari kambing yang kita ternak itu dilatih. Mencukupi enggak? Belum, tapi minimal kita punya ada aktivitas, harapannya ada gitu kan. Seperti itu. Bapak kalau gitu nggak terima semua, enggak lah, kalau Bapak mau nyumbang berapa aja kepada saya kan untuk Bapak juga, ya saya terima dengan senang hati gitu kan. Ya, tetapi kami tidak coba untuk merendahkan diri seperti itu ya. Ya, punya kemauan keras. Dan jelas kemauan kerasnya apa? Saya mau hafal Quran, walaupun nggak hafal ketika meninggal. Lalu udah catat tuh sebagai penghafal Quran. Saya ingin apa? Mengabdikan diri di masjid. Ya mikir, dia cuma ke masjid, mikir membantu apa ya yang dibutuhkan masjid sekarang. Ide-ide apa ya? Gitu ya, sering diskusi gitu. Contoh ya. 3, pengalaman atau keahlian. Jangan dianggap sepele. Ketika mau perang Hondak, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Pasukan dari Mekah sudah siap tuh, kafir Quraisy mau menyerbu Madinah. Nah, ketika itu Rasul harus atur strategi. Kemudian ditanya siapa yang punya pengalaman. Nah, kemudian ditanya kepada Salman Al-Farisi, Salman, kalau di negeri kamu di Syam sana, di Persia sana gimana kalau begini? Bikin parit. Pengalaman. Ya. Ini yang pernah diterapkan sahabat Salman Al-Farisi. Ia adalah seorang bangsawan Persia yang semula memeluk agama Majusi tapi kemudian menjadi muslim. Ia menjadi pahlawan dengan ide membuat parit dalam upaya melindungi kota Madinah dalam peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Coba Rasul nanya, kalau di negeri kamu gimana kalau begini? Bikin parit. Mana ada parit di Madinah? Tiba-tiba orang Mekah mau nyerbu ke Madinah, dihadang oleh ada parit. Sungai lah kalau sekarang mungkin ya. Kudanya loncat, cebur coba. Udah. Luar biasa. Dan Rasul ikut gali itu. Dalam kondisi begitu masih ada peristiwa yang saya tulis di buku saya yang lain itu. Rasul bertanya, buku ke-8. Ditanya Rasul mana yang ditaklukkan dulu, Roma apa Konstantinopel gitu kan? Dalam keadaan gali masih mikir cita-cita Pak. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh panglima perang terbaik gitu dan sebagainya gitu kan? Dan itu menjadi kenyataan. Bayangkan Pak, terus. Jadi kita punya pengalaman, Bapak di kantor dia mah sumbangkanlah untuk dakwah. Kalau Bapak udah nggak pakai lagi, punya ide apa akuntansi, pembuka di sini gimana ya? Biar menarik. Saya ingat persis ketika kami ingin ngajak jamaah itu nggak tahu bikin pengobatan gratis. Dengan pengobatan gratis bisa melibatkan dokter, perawat, dokter yang mohon maaf belum tertarik untuk ke masjid, dilibatkan kegiatan tadi pengobatan gratis, akhirnya aktif kan? Jadilah dia jamaah. Apalagi coba hargailah mereka dengan berbagai profesi, kita harus kreatif. 4, punya kemauan belajar atau berikro. Setiap orang punya cara sendiri, punya kehebatan masing-masing dan punya keistimewaan. Jika itu kita pelajari dan kita olah, pasti akan menghasilkan ide-ide yang kreatif yang sangat berguna. Ingat wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Membaca bukan selamanya buku. Ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Dibaca, Pak. Nah, implementasi gimana? Nah, Bapak bisa praktekkan nih yang mau buka usaha atau ingin untuk mengembangkan dakwah kita. Rumusnya ATM, amati, tiru, modifikasi biar nggak jiplak. Oke, Bapak ingin jualan, ada perusahaan luar sana yang hebat, ayam. Bapak amati, begini. Kita rubah, kasih ayam apa, kayak ayam berkah, kayak ayam ini ganti. ATM aja, amati, tiru, modifikasi biar nggak jiplak banget. Niru doang. Emang Pak Rahmat mau menulis buku apa hebatnya Rahmat? Nggak ada.
saya pelajari bukunya si A begini, si B begini. Oh, yang kayak gini belum, saya tulis. Saya nulis buku yang kemarin, Inspirasi Ramadan, berapa buku saya baca, Pak. Bapak lihat tuh di referensi ada 35 kali ya, sumber referensi. Oh, belum ada yang menulis buku tentang Inspirasi Ramadan. Saya tulis, modifikasi aja. Ayatnya sama kok, di situ ada tentang semuanya, ada lah yang biasa disampaikan para dai. Tapi bedanya, Pak, dikemas dengan model begini. ATM, amati, tiru, modifikasi. Lihat apa di sana? Oh, begini. Orang jualannya begini. Oh, saya besok dirubah deh begini. Gitu. Bapak mau apa sekarang, bikin apa? Pelajari yang Bapak mau, lihat sebanyak-banyak ya orang lain kayak Pak. Gitu. Saking mudahnya. Nyontek aja, Pak, nggak ada orang hebat lah. Memang buku ini apaan? Isinya makan dengan jujur kan. Ini saya ngambil buku dari sini. Ini contoh kalau buku ini catatan bacaan misalkan dari sini ya. Ada berapa nih yang buku ini? Nggak banyak sih yang dibaca. 40 buku, 40 sumber. Ya, nggak ada yang hebat, Pak. Biasa-biasa aja. Dan oke, atau mungkin Bapak akan resep kedua, ASL, amati, samai, lebihi. Nah, saya ketika mau jadi begitu udah mulai masuk dunia motivasi, bukan dakwah lah lebih tepatnya. Saya konsultasi kepada ahli marketing. Pak, kayaknya saya mulai tertarik nih dakwah. Digambar sama dia. Coba lihat orang lain seperti apa. Waktu itu Ustadz Zainuddin MZ gayanya begini, AA Gim gayanya begini. Mohon maaf, Ustadz yang lain lah, ada Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Tujuh Masuk. Dipelajari semua. Wah, kayaknya belum ada nih gaya motivasi. Jujur aja waktu itu kan, ada Arif Ginanjar mahal sekali. Dan itu untuk kalangan elit, nggak mungkin ya ke kampung ke masjid-masjid ada Ginanjar, nggak mungkin. Orang bayarnya mahal. Terus saya pelajari. Kalau gitu saya bikin konsep dakwah inspirasi motivasi Islam. Mulai dari gambaran lingkar RT, RW, kecamatan, terus gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah dengan menapaki itu saya sampai ke Eropa dengan izin Allah sekali lagi. Jadi bukan tiba-tiba kita mengamati, oh ini begini, ini begitu. Makanya caranya begitu. Saking mudahnya gitu ya. Oke. Nah, ringkasnya sumber inti pikiran kreatif yang pertama, mengimani kita punya potensi. Kita dikasih bekal modal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punya kemauan keras. Ya, punya goalnya apa yang kita mau capai. Yang ketiga, pengalaman, keahlian itu, keberanian. Ini bisa diaduk di situ. Oke. Keempat adalah kemauan belajar atau berikro. Jadi kalau nggak mau belajar ya sulit lah. Beranilah belajar apa aja lah yang baru. Bapak sekali-kali saya bersama istri belajar menulis, training. Bapak tahu saya kursus membaca berapa kali, Pak? Kursus membaca cepat. Bapak tuh berapa ya? 4,5 juta, Pak, 2 hari. Hanya kursus membaca. Malu-maluin kan? Nah, saya pikir begini logikanya. Bagaimana saya bisa menulis kalau nggak banyak baca? Bagaimana kalau bacanya lemot? Satu buku saya setahun belum selesai. Gimana Bapak mau baca yang lain? Bagaimana Quran yang terjemahnya nggak selesai, mau baca tafsirnya Ibnu Katsir berapa tuh? 13 tuh yang terjemahan. Itu baru tafsir. Tafsir yang dari UI berapa? Coba Bapak. Ya akhirnya Pak, ya kita memang harus dirombak deh. Kena virus malas, Pak. Banyakan mikir, tapi nggak jelas gitu. Jadi mikir nggak jelas, kayaknya berat. Ya belum apa-apa berat itu. Saya kalau baca ngantuk, ya ampun, pikirannya ngantuk ya ngantuk lah ya. Kenapa nggak dicoba ya? Ya di sisa hidup saya ingin banyak pengetahuan minimal dari sejarah Nabi tentang tafsir. Coba tahu tafsir Fatihah kayak apa? Kan lumayan gitu ya. Oke, sedikit ya Pak ya. Hambatan pikiran kreatif. Pertama, takut gagal. Betul nggak? Ketakutan yang bisa membunuh kreativitas adalah ketika ketakutan tersebut kita gunakan untuk menghindari usaha menemukan cara baru, memunculkan ide baru, atau memperjuangkan hidup baru yang lebih baik. Takut Pak. Ketika saya mau diundang ke Eropa, terus di sana ada diskusi, dikira nggak takut Pak? Takut Pak. Di pesawat sendiri, katanya transit, keluar bandara, terus ngomongnya gimana? Bahasa Inggris terbata-bata, saya kursus macam-macam. Begitu sampai di bandara hilang Pak. Ngomong apa ini? Bayangin aja Pak itu. Tapi saya kemudian karena takut itu terus mencari cara bagaimana. Saya kemudian sederhana aja, berani aja lah, pakai bahasa isyarat juga bisa.
Misalnya, kalau misalkan selimut nggak bisa, kan bisa mah dikasih juga lah sama pramugari gitu kan. Nah, terus misalkan sampai desa itu dibikin simpel, kenyataannya kan jadi belajar. Begitu di negaranya sana kan mau nggak mau belajar, jadi bisa bahasa karena tiap hari begitu, ya kan. Pernah juga Pak di sana semuanya bule, itu nggak ada orang Indonesia. Terus bapaknya dua, bahasa Inggris bahasa Belanda. Udah berangkat aja supir nanya mulu, bapak bener siap pikir rasa gini, nggak kenal ini nggak bisa juga pulang lagi, yang penting udah ketemu mereka. Sederhananya ada aja jalan. Begitu sampai di sana ketemu orang Sunda lagi. Saya dari Jerman Pak, dari waktu itu dari Frankfurt, kok kesini dengar ada ustadz dari Indonesia, kepengen kenalan. Dari mana Bapak? Bandung, lagi ngambil S3. Ngobrol, waduh alhamdulillah, udah Sunda mbak Sunda, enak banget tuh, Belanda ngomong Sunda gitu kan. Saya cerita, ini saya nggak bisa bahasa Inggris, kalau presentasi berat nih, padahal materi bagus. Saya ceritain begini materinya, kata dia, sok lah Pak Ustadz pakai bahasa Indonesia, saya terjemah, selesai nggak? Selesai. Kalau saya mikir gagal, nggak berangkat Pak. Gitu. Dibikin simpel aja lah hidup ini ya. Oke, berani gitu. Gagal ya udah nyoba lagi gitu kan. Oke, pernah bekam, yang dibekam pingsan Pak. Ya salam gitu kan. Saya saking senangnya gini, kalau dapat darah dikasih tahu Pak ini darahnya. Ternyata Bapak ini alergi darah. Apa anak trauma kalau darah pingsan Pak? Ya salam gitu kan. Wah, untuk ada teman gitu kan kasih, masya Allah. Besok lagi nggak nanya, saya nanya Bapak mulai darahnya nggak? Enggak, ya udah. Tadinya nggak, Pak ini kental Pak. Ternyata dia kan lihat darah nggak kuat Pak. Nah, itu pengalaman kan, nggak usah takut lah. Pikir saya kalau ada apa-apa ya wassalam sudah. Oke, takut menghadapi risiko kesalahan kita dalam melangkah itu juga bisa terjadi karena Pak kita berada di tempat yang aman terlalu lama. Jadi udah nyaman begini, kalau nyoba yang baru takut gagal, takut kena resiko nanti kata apa orang. Coba kalau saya mikir waktu nggak mau jadi naik truk, nggak mau jadi tukang bekam, ya nggak tahu. Bodoh amat orang mikir, emang orang kasih makan saya, pikir saya begitu saja. Emang orang mikirin keluarga saya mikirin, nah gitu. Nah, seperti itulah Pak, ya takut risiko. Yang ketiga apa? Hambatan berpikir kreatif, mental lemah. Mental lemah juga menjadi hambatan kreativitas. Misalnya kita sudah merasa tidak punya apa-apa lagi, tidak bisa pantas untuk sukses, tidak bisa berubah, daya juang rendah, ya sama pensiunan, nah, tinggal mati gitu ya. Pensiunan juga manusia kali kan, masih ada otak, masih ada fisik. Ayolah gitu, mumpung sisa yang ngajak orang sholat kayak apa, kayak yang seperti di sini bersih-bersih kayak olahraga bareng kayak. Terus nanti bikin kegiatan bareng. Kita masih ada waktu untuk nyari bekal tuh. Ya, belum apa-apa sudah lemah begitu ya. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati padahal kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Janganlah kita baru pensiun kayaknya udah kiamat dunia. Biasa mimpin. Ya sekarang mimpin diri sendiri lah, mimpin keluarga lah, mimpin lingkungan. Ada ilmu apa? Bagi di sini. Seperti itu Pak. Ya, sederhana aja. Dapat ceramah ini diambil kutipannya, di share, ada pahala. Ngajak orang, aja di sana ada begini, pahala. Gitu ya. Bapak ilmu dagang, bagi kepada anak muda, pahala. Banyak lah. Hambatan kreatif keempat, pikiran yang sempit. Pikiran yang sempit juga dapat menghambat kreativitas. Ciri pikiran sempit adalah pikiran yang memiliki jawaban sedikit terhadap persoalan sehingga tidak punya alternatif. Duh, kalau saya nggak biasanya kerja, kalau nggak kerja gimana ya? Nyoba dagang dong, nyoba keterampilan baru, gitu ya. Seperti itu. Jadi saya ingat ketika belajar pijit, belajar ini, masya Allah, tapi saya nggak bercita jadi tukang pijit. Ya, tapi dengan itu ada jalan tetangga itu keliling Pak saya, dan nggak ada rasa malu. Nah sekarang justru malu mereka. Aduh ya dulu dipijit Pak Rahmatnya, saya suka nggodain, mau nggak dipijit lagi? Aduh nggak mau. Yang bekam aja tetangga udah pada malu gitu kan, rasa nggak enak gitu. Padahal saya nggak apa-apa gitu, cuma waktunya yang nggak ada memang. Jadi jangan berpikir sempit, ya, luas dunia. Ardullaha wasi'ah. Ya, oke. Hambatan pikiran kreatif yang kelima, berpikir jangka pendek. Orang yang berpikir jangka pendek akan mengatakan bahwa mencoba gagasan baru, teknik baru, atau menjalankan agenda perubahan itu butuh uang,
tenaga, pikiran. Lalu setelah mereka berpikir bahwa semua itu tidak dimiliki, akhirnya mereka memilih untuk menerima kenyataan begitu saja. Saya kan nggak punya uang, saya nggak punya ilmu. Mesti dibalik dong. Sekarang kan kamu punya, bagaimana nyari uang? Kamu nggak punya ilmu, bagaimana nyari ilmu? Kamu nggak punya pengalaman, bagaimana nyari pengalaman? Nah, kita berpikir pendek. Kalau seandainya waktu 2004 saya berpikir pendek, nggak ngerti saya. Saya sudah ya mungkin dengan itu sambil belajar bisnis, pikirannya begitu saja, belajar tentang kesehatan. Jadi saya belajar semua ya waktu itu. Jadi tentang iridologi, ngelihat cek penyakit lewat mata, penyakit lewat lidah, penyakit lewat tangan. Waktu itu hebat banget dokter ya. Ya sebenarnya ilmunya itu aja yang dipelajari. Ya subhanallah. Jadi gara-gara itu saya belajar macam-macam gitu. Walaupun sekarang nggak dipakai, minimal nggak dipraktek. Buktinya apa? Saya pola hidupnya salah. Tapi dalam pola hidup yang salah sekarang muncullah materi gitu kan. Seperti itu loh kurang lebih. Baik. Kalau disimpulkan, ringkasan 5 hambatan berpikir kreatif adalah 1. Takut gagal. 2. Takut menghadapi risiko. 3. Mental lemah. 4. Pikirannya sempit. 5. Berpikir jangka pendek. Nah ini kan Bapak mengatakan, Ustaz udah nggak perlu Pak Ustadz. Kira-kira kalau untuk anak-anak kita butuh nggak berpikir kreatif? Saya tanya Bapak Ibu, mungkin Bapak udah nggak butuh. Untuk anak-anak kita butuh nggak? Butuh Pak. Jadi ilmu itu kadang-kadang Ustaz nggak pakai. Mungkin anak saya. Jadi maksud saya bukalah wawasan gitu. Karena semua dari Allah dan Rasulnya gitu kan. Karena itu saya jangan kira tadinya saya menyampaikan materi mikir Pak. Aneh nggak ya? Di masjid berpikir kreatif gitu. Tapi saya pikir-pikir ini ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa enggak kan? Kalau untuk dakwah, kalau untuk agama Allah, kalau untuk akhirat, kenapa tidak? Nah, terserah yang menerima. Akhirnya kalau saya niatnya itu. Kemudian terbukti tadi masjid yang berpikir kreatif menjadi luar biasa, ya kan? Lembaga yang berpikir kreatif, pribadi-pribadi yang berpikir kreatif juga luar biasa. Kita kenapa begini? Karena kurang kreatif. Gitu-gitu aja. Kayaknya udah malas mikir gitu. Malas mikir, sayang banget ya dikasih potensi sama Allah untuk nyari pahala sebanyak-banyaknya, ada karena malas mikir tidak bisa kan gitu ya. Berarti baik, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Nanti terakhir kita akan bicara berpikir produktif. Nanti pertemuan yang akan datang berpikir bagaimana sejam kita dengan sejam orang lain nilainya berbeda. Bahkan ketika saya training ditulis, Bapak nilai Bapak sendiri sejam nilainya berapa secara materi. Dihitung gaji saya waktu itu kan 700.000. Dihitung dibagi 30 hari ketemu sehari berapa, dibagi 24 jam, nilainya kecil banget. Ada orang yang pendapatannya sudah ratusan juta, ada yang dihitung nilai kita punya. Itu nilai dunia, bagaimana nilai akhirat gitu kan? Kita duduk dikir, kita sering ngajak orang, kita lagi duduk orang lain sholat dapat pahala. Nilai kita ini berapa per jam kita menghasilkan pahala? Beda nggak orang yang tidak melakukan apa-apa dengan dia berbagi ilmu, mengajak orang? Kita dapat kebagian. Kita 1 jam nilainya berlebih. Ya, saya contoh ya, kalau Bapak punya ngelihat di jalan itu ada Hisana Fried Chicken. Alhamdulillah Pak Tatang semoga Allah merahmati dia. Masya Allah Ta'ala 2004 yang lalu sama-sama sales sabun bersama saya. Tapi sekarang outletnya saja di sana itu udah 1.300 Pak. Kreativitasnya apa dia? Dulu ngelihat orang jualan ayam itu, ayam goreng tuh setelah duhur digebrak subuh jualan. Artinya apa? Anak sekolah mau kantor, Masya Allah perkembangannya luar biasa. Dan gak ada yang utang. Memang ada beli ayam goreng utang. Dia sekarang apa? Ngurus kebun, ngurus masjid, ya nganter anak. Tapi duitnya ngalir terus. Masya Allah kalau nyumbang buas nggak karu. Memang karena Allah mudahkan itu. Kreativitas pertama berat, sekarang duduk manis Pak. 1.300 outlet Pak, masing-masing untung kecil aja berapa itu? Masya Allah Pak. Sama-sama jualan ayam loh Pak. Jangan salah. Dan kayak di pojok-pojok itu lihat Bapak. Sekarang produk barunya banyak sekali. Banyak sekali. Udah ada minuman, ada ayam guling dan sebagainya. Wah Masya Allah Ta'ala itu. Nah ini saya mohon maaf. Dari berpikir kreatif kemudian berpikir apa? Produktif. Jadi kita jangan cuma ngelihat orang bisa. Kalau orang lain bisa berarti insya Allah kita bisa. Karena apa? Sama-sama dikasih potensi sama Allah. Jadi salahnya sendiri kita nutup. Makanya di sini urut orientasi hidup harus akhirat biar selamat. Berpikirnya positif, berpikir kreatif, berpikir
produktif. Kita ditanya, selama ini kita berpikir apa ya? Berpikirnya negatif. Ya sudahlah, tamat sudah. Wassalam. Ya, wassalam. Yang disalahkan orang lain. Habisnya kebijakan pemerintah begini begitu. Dari dulu juga begitu. Habisnya apalagi ya, sulit zamannya gitu kan. Dari dulu begitu, ada yang sulit, ada yang mudah kan gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat Pak sedikit ini. Terima kasih sudah mau bersamai kami. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, buang jauh-jauh, ambil yang dari Allah. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.